Maka banyak kasus setelah lepas throttle itu hilang fighter di situ, ya. Kenapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Merebat Mania, Kicamania, dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perawatan murai batu yang masih throttle itu bagusnya dirawat seperti apa gitu ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa throttlean itu tingkat aktivitas dia untuk penjemuran itu tidak bisa maksimal, karena kalaupun kita berikan penjemuran maksimal, bulunya ini lama-lama akan kering di situ. Jadi ini berakibat nantinya ketika dia itu waktu mabung, ini kemungkinan besar juga akan bermasalah ya. Karena apa? Bulu-bulu bagian dalam itu ya, yang di dalam kulit dia, di dalam daging dia itu akan mengering di situ ya. Maka juga berpotensi bahwa ini mabungnya akan trouble di sini. Makanya juga kita nggak bisa memberikan penjemuran maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk proses pengumbaran pun juga kita nggak bisa asal ya, karena yang namanya juga dia masih kecil, dia itu belum waktunya disetting. Tetapi apa yang perlu kita berikan ke dia yaitu tentunya adalah membentuk mental, memaksimalkan mental dia yang sudah dibawakan oleh kedua indukannya. Jadi kita itu memaksimalkan bakat dia gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memberikan tentunya adalah kesehatan bagi dia gitu ya. Kesehatan itu caranya bagaimana? Apakah dengan protein tinggi Apakah kita dengan jor ekstra puding Nah itu dia ya. Ya jangan seperti itu gitu loh ya. Oke, mari kita bahas dulu. Jadi protein tinggi yang terdapat dari pur itu kan tentunya juga nantinya digunakan oleh tubuh murai batu. Untuk apa? Perkembangan bulu dia, oke. Untuk apa? Untuk kuku, mata, untuk kulit, untuk bulu, untuk apa? Pokoknya semuanya di dalam tubuh itu membutuhkan protein. Oke. Loh, kan di jor ekstra puding biar nutrisinya tercukupi gitu ya. Ya itu cukup untuk kebutuhan dia aja gitu ya. Jangan berlebihan gitu. Ini sudah diberikan pur ekstra pur dengan protein tinggi mungkin 50 mungkin. Masih di jor dengan jangkrik, masih dijor dengan kroto. Nah ini kan tentunya juga ini berlebihan ya dari aktivitas dia, penjemuran dan pengumbaran ya. Jadi bagaimana kita merawat sehat dia itu? Umpamanya pagi ketika kita buka kerodong, kita berikan jangkrik itu semampu dia gitu ya. Ketika kita berikan jangkrik 10 ya sudah. Ketika yang ke-11 untuk buat mainan dia ya berarti 10 paginya itu. Kemudian siangnya harus makan pur di situ. Loh, kenapa pur Ya karena pur ini sendiri banyak kelebihannya. Dalam arti dengan makan pur kita bisa mengetahui apakah dia itu nantinya setelah pastol dia itu butuhnya penjemuran atau pemandian. Kita bisa lihat bentuk kotorannya, besar, kecil, berair. Nah, dari situ akan kelihatan atau kita bisa menganalisa tentang kesehatan dia. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita kalau berikan pur ya tentunya adalah ekonomis di situ.
lebih murah pastinya ya untuk pur ya. Ya pur untuk yang proteinnya sedang lah ya, jangan yang tinggi gitu. Karena kita masih berikan ekstra puding di situ ya. Karena pur berprotein, kemudian ekstra puding juga berprotein. Nah ini protein ketemu protein. Kalau kebanyakan kan nggak bagus ya di situ ya. Oke. Untuk keunggulan kita dalam memberikan pur juga, kita mempermudah dalam merawat dia gitu ya. Ya yang namanya orang hidup itu kan nggak tentu dalam hal kesibukan. Mungkin kita biasanya longgar gitu ya, bisa merawat murai batu kita seharian atau pagi full, sore full. Tetapi karena suatu saat mungkin banyak kesibukan atau harus keluar kota, nah kalau kita berikan full ekstra puding kan tentunya juga kita akan repot, bisa mati itu totolan gitu ya. Karena ekstra puding sendiri juga harus diberikan setiap saat gitu ya. Tetapi kalau pur kan kita cukup memberikan beberapa hari satu kali gitu kan ya. Nah itu tadi, pagi jangkrik semau dia, sekuat dia, kemudian siangnya pur, kemudian sorenya lagi kita berikan jangkrik semampu dia lagi gitu ya. Ya pokoknya ini tentunya juga nggak kurang nggak lebih menurut saya, karena paginya sudah jangkrik, kemudian siangnya juga harus makan pur. Kita pantau di situ kotorannya ya, dia harus makan pur di situ. Kemudian kita berikan juga pelatihan untuk dia itu mandi di karamba dengan cara ya tentunya untuk pertama kali dia itu pasti nggak mau, dia takut masuk karamba, takut ya. Kita bisa pancing dulu ketika pagi, itu jangan langsung diberikan jangkrik. Kita bisa tempelkan ke karamba dulu, kemudian jangkriknya dikasih ke karamba dulu, bisa dikasih air ataupun tidak. Nah ini terserah. Nah itu lama-lama juga karena kemauan si trotol ini untuk makan jangkrik, nah ini mau nggak mau harus masuk ke karamba. Nah itu juga salah satu untuk mengajarinya. Nah di situ ketika dia itu nggak mau mandi, ya sudah kita bisa pancing dia itu pakai semprotan yang tipis saja, yang embun gitu aja. Jangan sampai dia itu takut tuh. Nah setelah kita berikan satu percobaan dia mau, maka juga ini biasanya nantinya dia itu juga akan mau. Karena kebanyakan untuk trotol ini dia itu akan suka mandi di situ ya. Kebanyakan ataupun rata-rata di situ ya. Kemudian untuk perawatan kita berikan secukupnya saja, dalam arti untuk pengerodongan ini di full saja. Jadi kita buka ataupun kita ablak selama kita merawatnya, jangan di ablak full ya, karena ini bisa menimbulkan jinak, yang jinak berakibat juga manja gitu ya. Takutnya dia itu manja gitu. Cuman kalau jinak ngelowok ke kita gitu enggak masalah. Tetapi kebanyakan jinak kemudian manja dia ketika di lapangan gitu ya, dia gampang menyerah kalau murai batu yang manja itu. Maka juga kita bisa berikan rawatan untuk pengerodongan ini full. Selain manfaatnya agar ini tidak begitu jinak, juga kita dalam memberikan masteran itu dia bisa maksimal. Karena untuk pemasteran sendiri nomor satu adalah ketika dia itu harus diam, agar dia itu mendengarkan. Setelah mendengarkan dia bisa menghafalkan. Nah kenapa harus diam Om? Ya apa jadinya ketika kita pelajaran di sekolah, kemudian kita ngobrol sendiri, kita gojek, apakah kita bisa menghafal pelajaran? Mau kita dengar aja enggak kok bisa menghafal kan gitu ya. Seperti juga dengan murai batu, ketika dia itu di mastery ya dia harus diam gitu ya. Nah itu kan tentunya juga ada alasannya gitu ya. Maka saya buatkan juga video tentang pemasteran yang benar itu seperti apa ya, untuk memaksimalkan agar masteran ini dapat masuk gitu ya. Bisa dicek-cek lagi di bawah videonya, yang belum nyimak boleh nyimak di situ. Jadi ya agar maksimal lah ya nanti hasilnya gitu ya.
Jadi untuk perawatan murai batu trotol kita perlu pemahaman juga. Kalaupun teman-teman itu mengikuti ataupun gabung grup Facebook, jangan asal telan aja gitu ya, harus mengetahui. Maka juga berguna juga video-video penjelasan pembahasan murai batu di channel ini ya. Ya kalian dengar, kemudian kalian pikirkan, kemudian kalian masukkan logika, masuk apa enggak ya. Kalau enggak ya ditinggalkan. Kalau masuk logika, masuk akal, mudah dipahami, mudah dicerna ya dipakai gitu ya. Nah itu kan gampang ya, pilihan kalian seperti itu kan. Jadi kalaupun ada yang bertanya di grup Facebook, bagaimana merawat trotolan agar maksimal nantinya gitu ya, tahu-tahu ada yang komentar, jor aja extra puding gitu ya, berikan aja ekstra pur yang berprotein tinggi untuk membentuk tenaganya gitu ya. Nah padahal ekstra puding yang tinggi, kemudian pur yang berprotein tinggi ini tidak akan dapat dicerna dengan bagus ketika sistem metabolisme dia itu tidak bagus, dalam arti tidak dapat dimaksimalkan dari penjemuran dan pengumbaran ya, karena trotol kan tahu sendiri ya aktivitasnya ya, seperti itu. Maka banyak kasus setelah lepas trotol itu hilang fighter di situ ya. Kenapa ya Om, setelah mabung pertama ini murai batu saya itu kok ketemu lawan cuman diem aja gitu ya, nggak respon gitu, pelongo-pelongo gitu ya, nggak ada emosi sama sekali ya. Karena apa ya, mungkin di jor ekstra puding di situ. Maka bisa disimpulkan bahwa dia itu overbirahi di situ, kelebihan lemak di situ. Nah itu ya, bahkan ada pula yang sampai ciak bulu di situ, kanibal di situ, ciak ekor sayap, bulu perut. Nah itu juga bisa disebabkan salah satunya adalah jor ekstra puding ketika trotolan. Nah trotolan kemudian ketika mabung juga aktivitasnya rendah, aktivitas penjemuran pengumbaran rendah di situ ya, masih dijor lagi ya, hancur ini murai. Padahal aslinya dia itu indukannya bagus dan tujuan kita itu memaksimalkan bakat dia ya, ini malah menghancurkan dia gitu ya. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi pentingnya pemahaman, jangan cuma ngikut-ngikut, agar kita itu tidak salah jalan. Nah itu ya. Nah mungkin untuk video kali ini cukup itu dulu, biar durasinya tidak panjang, kalian juga tidak bosan dalam mendengarkan ucapan saya gitu ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, karena di sini juga saya nggak baca-baca dulu ataupun tulis garis besar kemudian membaca gitu ya, enggak, saya cuman nerocos aja gitu ya. Semoga bermanfaat, semoga dapat dipetik dari ilmunya dari pembahasan ini gitu ya. Untuk yang belum subscribe, boleh subscribe di situ, boleh like di situ, boleh komen. Jangan lupa disertakan rawatannya komplit dan juga tingkah laku dari hasil rawatan tersebut gitu ya. Mohon dukungannya untuk teman-teman agar saya itu bersemangat dalam membuat video, karena masih banyak sekali permasalahan murai batu yang akan kita bahas di sini. Barangkali video yang nanti di-upload juga salah satu dari masalah kalian gitu ya. Segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.